Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mini skripsi yang berjudul Yuridis Pra-Peradilan Prakara Permohonan Pra-Peradilan atas dasar pengertian penyidikan secara material studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor 99 Pra-Peradilan tahun 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkenalkan, saya Ramdan dan rekan saya Muhammad Abdul Razak. Saya Elsa Octavia Hakim. Kami akan mempresentasikan mini skripsi kami. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang meliputi menentukan nilai, ide, cita-cita, dan tujuan akhirnya adalah agar tercapai tujuan hukum. Penegakan hukum mengandung kompleksitas karena untuk mewujudkan efektivitasnya perlu mengoptimalkan ketiga komponen yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan terpadu. Substansi hukum merupakan produk hukum itu sendiri. Adapun struktur hukum mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan sebagainya. Sementara budaya hukum sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai-nilai, pikiran, dan harapan-harapannya. Hukum acara mengambil peran penting dalam proses penegakan hukum karena hukum acara mengatur bagaimana cara penyelenggaraan atau penyelenggaraan hukum material sehingga diperoleh putusan hakim dan bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum acara sebagai hukum acara yang melaksanakan dan memelihara hukum material karena fungsi fundamental hukum acara adalah mencari kebenaran material. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP memuat pengaturan para aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana material. Dengan demikian, peran orang-orang yang dipercayakan dengan kewenangan publik tertentu dalam rangka penegakan hukum atau aparat penegak hukum dalam penegakan hukum menjadi kunci utama. Tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Laporan statistik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan total 1.694 sampai dengan 2025, di mana gratifikasi atau penyuapan menempati posisi teratas sebagai kasus terbanyak, yaitu 63% dari total kasus. Korupsi telah mengganggu sistem kehidupan masyarakat. Korupsi publik yang endemik merupakan salah satu masalah paling serius dan tampaknya sulit diatasi yang menimpa negara-negara berkembang modern. Korupsi juga menjadi motif perbuatan pidana lainnya seperti pencucian uang. Korupsi telah menimbulkan permintaan untuk kegiatan pencucian uang, sementara kemungkinan pencucian uang yang diperoleh secara korup memberikan stimulasi sisi penawaran untuk praktik korupsi kembali. Penegakan hukum pemberantasan korupsi terus diupayakan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat penegakan hukum, termasuk pemberantasan kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi kelas kakap dan tindak pidana pencucian uang, merupakan upaya yang luhur, tetapi harus sinkron dengan asas-asas universal peradilan dan proses hukum, sehingga tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan dan bahkan dapat merampas dan melanggar sejumlah hak asasi manusia yang diatur secara universal dan diakui secara universal. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017 telah memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan pada tingkat pertama terkait upaya pra-peradilan yang diajukan oleh Perwakilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap pimpinan KPK yang dinilai telah menghentikan penyidikan secara material berupa formil surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 tidak pernah diterbitkan dan pemohon memohon kepada pengadilan agar penghentian penyidikan tersebut sebagai penghentian penyidikan yang tidak sah sehingga tindakan tidak menetapkan Armaya dan Boni Laksmana sebagai tersangka perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan proyek pasar besar Madiun dan gratifikasi suap dari proyek Akuo serta gratifikasi suap dari pejabat eksekutif pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Penghentian penyidikan secara material belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, jurisprudensi putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 01 Peradilan 2014
membuktikan adanya putusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Boyolali yang berpendapat bahwa meskipun secara formal tidak ada SP3, akan tetapi secara material tindakan penyidik dari lembaga kejaksaan selaku termohon yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan secara bertahun-tahun dipersamakan termohon telah melakukan penghentian penyidikan. Walaupun demikian, dalam putusan nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan perwakilan Maki. Penting untuk meneliti perkara permohonan pra-peradilan atas dasar penghentian penyidikan secara material. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai penghentian penyidikan secara material sah sebagai dasar permohonan pra-peradilan. Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan terhadap permohonan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan secara material pada perkara nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017? Apakah putusan perkara nomor 99 pidana pra-peradilan 2017 sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keabsahan penghentian penyidikan secara material sebagai dasar permohonan pra-peradilan, mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim terkait putusan terhadap permohonan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan secara material pada perkara nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017 dan mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian putusan perkara nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017 dengan sistem peradilan pidana. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun secara ilmiah. Bab 2, kerangka teoritis. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu dilakukan peneliti dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur khusus yang terkait penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah, proceeding, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Penelitian ini mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu seperti penelitian dari Ali Lamhari mengenai pengawasan horizontal pra-peradilan yang mempunyai fokus peran hakim sebagai investigating judge. Lalu yang kedua ada penelitian dari Mona Ervita yang membahas keabsahan penghentian penyidikan oleh KPK yang memiliki fokus SP3 bukan syarat mutlak dan hakim bertumpu pada due process. Yang ketiga ada penelitian dari Ahwan yang menganalisis kewenangan KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memiliki fokus urgensi penghentian penyidikan sebagai perlindungan HAM. Yang kedua, tinjauan teori. Tinjauan teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama, ada teori hukum responsif. Hukum berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi publik, bersifat terbuka dan bertujuan keadilan substantif serta emansipasi publik. Dan prioritas utamanya adalah tujuan sosial, hasil akhir, dan manfaat hukum melampaui sekedar teks peraturan. Yang terakhir, kompetensi adalah patokan evaluasi pelaksanaan hukum. Diskresi dianjurkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada teori Roscoe-Pound atau yang dikenal hukum itu keseimbangan kepentingan. Dalam teori ini, hukum adalah alat perubahan sosial yang memerlukan studi sosiologis dan fokus pada efektivitas serta dampak sosial. Yang ketiga, konsekuensi logis teori rule of law berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Rule of law berarti pemerintah terikat aturan yang ditetapkan mencegah kekuasaan sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil, memastikan akuntabilitas dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, saling ketergantungan antara rule of law dan demokrasi untuk legitimasi, pengawasan, dan pencapaian tujuan hukum. Yang keempat, sistem peradilan pidana, crime control model, dan due process model. Crime control adalah efisiensi dalam menyaring tersangka dan menghukum yang bersalah berdasarkan presumption of guilt.
Sedangkan due process menekankan proses formal, skeptis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak-hak individu atau biasa disebut juga sebagai legal guilt. Model ini tidak sepenuhnya berlawanan. Efisiensi crime control tidak sepenuhnya mengesampingkan nilai-nilai dari due process. Yang kelima, keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah aturan yang dilaksanakan secara jujur tanpa diskriminasi melalui prosedur yang semestinya. Dan keadilan substantif adalah penilaian tertinggi pada substansi atau apa yang dikerjakan karena prosedur hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kolektif. Tujuan hukum adalah menciptakan keselarasan dalam masyarakat sebagai perwujudan dari ide keadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan untuk meneliti mini skripsi ini yaitu normatif doktrinal, yang mana data yang kami ambil yaitu berasal dari data subkalender melalui studi pustaka dan sumber primer yaitu Undang-Undang 1945, KUHP, Undang-Undang KPK, Putusan MK dan PN, serta Perma nomor 4 tahun 2016. Sumber sekunder yang kami peroleh yaitu ada berasal dari buku, jurnal, artikel, ensiklopedia hukum. Pendekatan penelitian yang kami lakukan yaitu dissertative approach, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan. Langkah analisis yang kami lakukan yaitu 1. Identifikasi masalah hukum, 2. Rancangan pertanyaan penelitian, 3. Kumpulkan dan seleksi bahan hukum, 4. Analisis isi hukum yaitu undang-undang, doktrin, jurisprudensi, 5. Simpulan dan memberikan rekomendasi. Metode yang kami lakukan yaitu deduktif dari teori dan norma ke kasus yang konkret. Selanjutnya pada pembahasan kami akan membahas mengenai identifikasi dan analisis keabsahan penghentian penyidikan secara material sebagai dasar permohonan pra-peradilan. Nah, dasar hukum dan ruang lingkup pra-peradilan atau ius constitutum diatur dalam pasal 77 sampai 81 KUHP tentang kewenangan pemeriksaan keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan yang bersifat limitatif atau closed list, tidak dapat diperluas kecuali melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Perluasan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi strip 2014 memperluas kewenangan pra-peradilan, termasuk pengujian keabsahan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dan juga memberi kepastian tambahan dalam proses hukum. Adanya juga kekosongan hukum terkait perhentian penyidikan secara material. Di KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai penghentian penyidikan tanpa penerbitan SP3, menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum. Ada contoh kasus putusan PN Jakarta Selatan dan PN Boyolali menginterpretasi penghentian penyidikan secara material dapat diajukan ke pra-peradilan. Lanjut, ada perubahan kebijakan KPK melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, yaitu sebelumnya KPK tidak dapat menerbitkan SP3. Setelah Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3 jika penyidikan tidak selesai dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke Dewan Pengawas. Selanjutnya, tindakan hakim atas kekosongan hukum. Hakim menggunakan metode penemuan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum, menentukan bahwa tindakan penghentian penyidikan secara material bisa menjadi objek pra-peradilan. Bagian B, identifikasi dan analisis pertimbangan hakim terkait putusan terhadap permohonan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan secara material pada perkara nomor 99 pra-peradilan tahun 2017. Pertimbangan hakim yang mengabulkan mengenai kewenangan untuk mengadili permohonan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan secara material.
Terkait kasus yang diteliti, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berwenang memeriksa pra-peradilan meskipun tanpa SP3. Pertimbangan utama adalah prinsip kehati-hatian KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Putusan hakim menolak permohonan karena belum terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang cukup. Alasan hakim menolak permohonan pemohon adalah permohonan pemohon dianggap prematur karena belum ada keputusan formal penghentian penyidikan, dan pertimbangan hakim didasarkan pada pendapat ahli dan ketentuan hukum bahwa KPK bertindak hati-hati dalam mencari bukti permulaan yang cukup. Terdapat perbedaan pendapat dalam praktek hukum. Perbedaan putusan Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penghentian penyidikan secara material menunjukkan disparitas dalam praktik peradilan akibat kekosongan hukum. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian putusan perkara nomor 99 pidana pra-peradilan tahun 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Hakim mendukung prinsip kehati-hatian dalam memberikan predikat kesalahan kepada seseorang. Rule of law menghendaki due process of law karena due process of law seperti di negara-negara Anglo-Amerika mengandung konsep melarang kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Di Inggris, konsep tersebut dirancang untuk mencegah orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak melakukan pelanggaran hukum agar tidak dirampas kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya secara tidak sah oleh kerajaan. Oleh karena itu, due process of law diwujudkan dalam cara menyediakan proses peradilan di mana pengadilan bersifat netral atau tidak memihak. Due process digambarkan Parker sebagai kebalikan dari crime control. Hakim pra-peradilan menolak permohonan pra-peradilan perkara 99 pidana pra-peradilan tahun 2017 yang meminta untuk menetapkan sebagai penghentian penyidikan yang tidak sah karena KPK telah tidak menetapkan Armaya dan Boni Laksmana sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU berkaitan proyek Pasar Besar Madiun dan gratifikasi dari proyek Aquo serta gratifikasi dari pejabat eksekutif pemerintah Kota Madiun dengan alasan tindakan kehati-hatian dalam menemukan alat bukti permulaan yang cukup sebagai konsekuensi logis kurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sebelum seseorang dijadikan sebagai tersangka. Ini menunjukkan bahwa hakim mendukung prinsip kehati-hatian dalam memberikan predikat kesalahan kepada seseorang. Kritik terhadap hakim agar konsisten menegakkan hukum dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kita tidak dapat menutup mata bagaimana bahayanya korupsi mendegradasi sistem kehidupan masyarakat sebagaimana telah diuraikan di latar belakang. Bahkan, betapa buruknya dampak korupsi di Indonesia sendiri. Namun, pemberantasan tindak pidana korupsi masih saja menghadapi tantangan. Tidak hanya itu, korupsi juga telah menjadi motif perbuatan pidana lainnya seperti pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks penegakan hukum khususnya oleh hakim sebagai lembaga peradilan. Korupsi di negara-negara berkembang yang bersifat meluas dan berbahaya dan harus diberantas memerlukan instrumen hukum. Menurut Surjono Sukamto, hukum dapat sebagai alat perubahan sosial berkaitan dengan hukum dalam pembangunan, bahkan juga merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Paun mengemukakan bahwa untuk mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan harus dilakukan langkah-langkah. Pertama, mempelajari akibat sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum. Kedua, dalam rangka menyiapkan perundang-undangan, perlu melakukan studi sosiologis sehingga dapat dipelajari pelaksanaannya di dalam masyarakat serta akibat yang ditimbulkan untuk kemudian dijalankan. Ketiga, mengkaji berkaitan bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif. Keempat, perlu memperhatikan sejarah hukum untuk mempelajari dampak sosial akibat ajaran-ajaran hukum terdahulu dan bagaimana cara memberikan pengaruhnya. Kelima, penyelesaian individual dengan menggunakan nalar tidak semata-mata berdasarkan peraturan hukum. Keenam, mengupayakan lebih efektif agar supaya tujuan-tujuan hukum dapat tercapai. Mengadopsi gagasan Paun dalam peran hakim menjadi salah satu aktor penting, di mana penyelesaian individual perkara konkret
hendaknya menggunakan nalar, tidak semata-mata berdasarkan peraturan hukum. Pound menggagas bahwa law as a tool of social engineering dengan menata secara proporsional kepentingan-kepentingan umum, sosial dan pribadi yang ada dalam masyarakat agar terbangun struktur masyarakat sedemikian rupa yang secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Untuk mengetahui kepentingan mana yang harus diprioritaskan, terdapat beberapa sumber yang dapat dipakai, yaitu maksud dari pembuat undang-undang, pengalaman studi, dan dari kehidupan sendiri. Hakim yang menghadapi konflik antara konflik kepentingan umum seperti kepentingan negara untuk menjaga kepentingan sosial seperti menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi, kepentingan sosial yang menyangkut moral umum yaitu perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral umum seperti korupsi, dan kepentingan pribadi seperti kepentingan terduga atau tersangka atau terpidana tindak pidana korupsi dalam mempertahankan kepentingan pribadinya. Hakim yang menghadapi konflik tersebut dalam menyelesaikan perkara konkret hendaknya diselesaikan dengan mengembalikan kepada menyeimbangkan kepentingan. Walaupun hakim bermaksud menegakkan due process of law dalam perkara 99 pidana pra-peradilan 2017, namun demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap fakta-fakta yang memang sudah terdapat cukup bukti, maka sebaiknya harus diproses. Tidak seharusnya hal prosedural menabrak hal substansial, sebagaimana kesimpulan Friedman yang memberikan penilaian tertinggi pada substansi atau apa yang dikerjakannya, bukan prosedur atau bentuk bagaimana mengerjakannya atau melalui siapa. Karena prosedur dimaknainya sebatas sarana mencapai suatu tujuan yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakat yang dimasukkan untuk diserang, sehingga prosedur mengikuti substansi. Substansi pada gilirannya memberitahukan bidang-bidang prosedur mana yang menjadi penting. Keberhasilan hukum dilihat dari indikator tentang kemampuan atau ketidakmampuan hukum menciptakan keselarasan dalam masyarakat. Keselarasan yang terwujud merupakan perwujudan dari ide keadilan. Oleh karena itu, hakim tetap harus menjaga konsistensi dan menegakkan hukum dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat disimpulkan yaitu 1. Permohonan pra-peradilan tindak penghentian penyidikan didasari pada pasal 77 dan pasal 80 KUHP terkait ruang lingkup definisi penghentian penyidikan tercermin pada pendefinisian SP3 yang tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf I jungto pasal 109 ayat 2 KUHP, di mana SP3 sebagai dokumen formal yang mengidentifikasi penghentian penyidikan. KUHP tidak mengatur penghentian penyidikan secara material, namun praktik pra-peradilan penghentian penyidikan secara material diakui yang tercermin pada jurisprudensi putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 01 pra-peradilan tahun 2014. Pada perkara nomor 99 pra-peradilan tahun 2017, hakim juga secara eksplisit mengakui eksistensi tindakan penghentian penyidikan secara material sah sebagai dasar permohonan pra-peradilan karena hakim berwenang mengadili permohonan peradilan yang diajukan perwakilan maki alih-alih memutus need out van Lege verklaard. 2. Pertimbangan hakim terkait putusan terhadap permohonan pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan secara material pada perkara nomor 99 garing pra-peradilan nomor tahun 2017 yang menolak permohonan pra-peradilan oleh perwakilan maki adalah karena dalil pokok permohonan pra-peradilan pemohon tidak didasari dengan menimbang bahwa tindakan KPK yang belum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Armaya. Menurut pendapatan hakim, pra-peradilan haruslah dimaknai sebagai tindakan kehati-hatian dalam menemukan alat bukti bermula yang cukup sebagai konsekuensi logis sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebelum seorang dijadikan sebagai tersangka sehingga ketika perkara diajukan ke persidangan dapat dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana. 3. Putusan perkara nomor 99 pra-peradilan tahun 2017 mencerminkan penekanan sistem pra-peradilan pidana due proses model. Dan adapun saran yang kami sampaikan
yaitu berdasarkan kesimpulan yang telah saya jelaskan bahwa penulis melihat urgensi pengaturan yang jelas dalam KUHP mengenai terdapat kewajiban bagi penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP berupa kewajiban untuk melakukan penyidikan segera terhadap kondisi-kondisi jika penyidik mengetahui menerima laporan atas pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. 2. Hakim hendaknya tetap harus menjaga konsistensi dan penegakan hukum dalam rangka upaya memberantas tindak pidana korupsi, mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan berbahaya yang mendegradasikan sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak korupsi, hakim harus memberikan penilaian tertinggi pada substansi apa yang dikerjakannya, bukan prosedur atau bentuk bagaimana pengerjaan atau melalui siapa, karena prosedur dimaknai secara sebatas sarana mencapai suatu tujuan problema kolektif apapun dari masyarakat yang dimaksud untuk diserang, sehingga prosedur mengikuti substansi. Demikian pemaparan mini skripsi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kayaknya nggak usah bilang mini skripsi deh.